Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di minggu yang berbahagia ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh besar rahmat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Di minggu yang berbahagia ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu yang berbahagia ini dari Galatia pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, bahwa ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di minggu yang bersuka cita, berbahagia ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada umumnya seseorang melakukan perbuatan baik kepada orang lain karena orang lain itu dianggapnya pernah memberikan pertolongan atau pernah melakukan kebaikan terhadap dirinya. Itu yang sering terjadi di kalangan kehidupan orang-orang percaya sekalipun. Ketika orang baik kepada kita, maka kita juga berbuat baik kepada mereka. Bagaimana ketika orang tidak berbuat baik? Bagaimana ketika orang sudah hidup dalam dosa? Apakah kita tetap berbuat baik kepada mereka? Ini menjadi pergumulan kita ketika kita mendengarkan tema firman Tuhan ini. Berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang berarti tanpa terkecuali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam suratnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia, kalau mereka yang hidup kerohaniannya baik,
pengenalannya akan Kristus baik, mereka harus menuntun, harus mengajak, harus menegur mereka yang tidak hidup di jalan kebenaran firman Tuhan. Ini mengajar, mengingatkan agar orang-orang percaya di Galatia tidak hidup menghakimi, tetapi menjadi berkat dan menjadi sumber pertolongan, sehingga mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka yang hidup tersandung karena dosa, mereka dapat dituntun dengan kelemah lembutan. Itu artinya iman dan kerohanian mereka lebih dewasa dibandingkan mereka yang hidup dalam keberdosaan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan juga Bapak Ibu, saudara-saudara, agar mereka tetap waspada dan tidak masuk di dalam pencobaan, sama seperti yang dialami orang-orang yang memiliki kerohanian dikategorikan lemah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang rohani, orang yang memiliki iman yang teguh dan kuat bahkan tangguh kepada Kristus Yesus, harus dapat memimpin orang-orang yang lemah ke dalam jalan kebenaran. Jangan pernah membiarkan mereka, tetapi tolonglah mereka agar mereka keluar, agar mereka dapat melihat apa sebenarnya yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan hal demikian Bapak Ibu saudara-saudara, berarti kita sudah melakukan perbuatan baik. Kita sudah melakukan perbuatan baik menolong mereka untuk keluar dari jalan yang tidak benar menuju jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu juga salah satu contoh perbuatan baik, agar mereka dapat meninggalkan segala masa-masa lalu yang kelam, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Tetapi kita berbuat baik kepada orang yang berdosa, kepada orang yang tidak sejalan dengan kita, kepada orang yang tidak benar dengan kebenaran firman Tuhan, itulah hal yang luar biasa. Dan itulah yang mau kita kerjakan ketika tema ini diserukan kepada kita. Berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Rasul Paulus juga mengatakan Bapak Ibu saudara-saudara, berbuat baiklah. Karena apa yang ditabur orang itu juga lah yang akan dituai. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menabur banyak kebaikan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita harus ingat dan ini menjadi penyemangat kita. Apa kebaikan yang kita tabur saat ini, di kemudian hari akan kita tuai. Kalaupun bukan kita yang menuai Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin sanak saudara kita, anak cucu kita akan menabur kebaikan yang pernah kita lakukan. Orang akan mengingat jasa-jasa kita. Orang yang masih hidup akan mengingat kita walaupun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini. Orang mati meninggalkan nama. Nama kita akan terkenal pernah melakukan kebaikan, dan orang yang hidup, yang termasuk keluarga kita, akan mengingat ternyata orang yang kita kasihi, yang terlebih dahulu meninggalkan kita, pernah melakukan kebaikan. Dan itulah yang sekarang dapat kita nikmati. Kebaikannya itu dapat kita nikmati. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya kebaikan yang kita lakukan bukan bisa langsung kita tuai hasilnya. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang telah Tuhan rencanakan ketika kita menuai kebaikan itu. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus ini, apa yang ditabur itulah yang dituai. Kebaikan kita tuai karena kebaikan yang kita tanam. Ketika petani menanam jagung, tidak mungkin kacang yang dituai, pasti jagung yang dituainya. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan, jangan pernah jemu-jemu melakukan kebaikan. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Senantiasalah melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Kebaikan kepada semua orang.
kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga terpancarlah kasih dan terang Kristus yang ada dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bukan hanya sekedar sebagai orang percaya, tetapi orang percaya yang sudah bertumbuh dan berbuah, orang percaya yang memiliki kedewasaan rohani, yang dapat memimpin orang-orang yang memiliki kerohanian yang lemah. Mereka yang hidup dalam dosa harus dapat kita memberikan perhatian, bukan kita malah menjadi hakim atas mereka. Kita menghakimi segala perbuatan yang mereka lakukan, dan kita akan tinggalkan mereka, dan kita tidak anggap mereka. Bukan seperti itu. Orang percaya yang memiliki kedewasaan rohani akan tetap merangkul mereka dan memberikan pertolongan semampu kita. Kita akan tolong mereka untuk keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Itulah yang diinginkan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, dan itu juga yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika ada orang bersalah, kita jangan jadi hakim, tetapi usahakan dengan kasih dan roh lemah lembut kita merangkul mereka dan menolong mereka untuk dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berbuat baiklah kepada semua orang. Kita ditantang untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada teman, sahabat, keluarga, terlebih orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu biasa. Tetapi bagaimana kita boleh ditantang oleh firman Tuhan pada saat ini? Mampukah kita? Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu dan sulit untuk kita terima dengan akal. Tetapi dengan pertolongan Roh Tuhan, kita akan dimampukan untuk dapat terus berkarya, memancarkan terang Kristus dalam hidup kita, sehingga orang dapat melihat kita adalah orang-orang yang beriman dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan yang memberkati kami sampai pada saat ini. Firman-Mu mengajari kami untuk berbuat baik kepada semua orang. Tuhan, tolong kami dengan karya Roh-Mu. Kami dimampukan untuk menolong orang-orang yang hidup dalam keberdosaan, hidup yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kami dapat memimpin mereka dengan roh lemah lembut dan roh hikmat dari Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di minggu yang berbahagia ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus tetap menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan tetap tinggal dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu yang berbahagia ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Rut pasal pertama ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Rut pasal pertama ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciuminyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku?
Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini yang mau kita renungkan, pengikut Tuhan yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara, kesetiaan kita kepada orang lain dapat dibuktikan sampai kita berpisah dengan orang yang kita anggap setia. Kesetiaan dapat diukur bukan ketika kita masih bersama-sama, tetapi bagaimana kesetiaan itu sampai akhir hidup kita, sampai kematian yang memisahkan kita. Sama seperti pasangan suami istri, kalau di dalam menjalani batra rumah tangganya, mereka belum bisa dikatakan setia. Tetapi bagaimana ketika mereka berpisah, ketika maut yang memisahkan, disitulah teruji kesetiaan dari laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu saudara-saudara, kesetiaan akan teruji, akan terlihat ketika kita mempertahankan, ketika kita dapat menahan diri, ketika kita dapat berhidup bersama dengan Dia sampai ajal yang memisahkan. Bapak Ibu saudara-saudara, tema firman Tuhan pada minggu ini, pengikut Tuhan yang setia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi pengikut Tuhan yang setia? Atau pengikut Tuhan yang ketika mendapat berkat kita mengikut Dia, ketika kita tidak mendapat berkat dan masalah datang, kita menjauh dari Dia dan kita meninggalkan Dia. Mari kita gumulkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca kitab Rut pasal pertama sampai pasal keempat, pasal pertama ayat pertama sampai ke-6, tadi kita baca mulai ayat 7. Bagaimana dikisahkan pada zaman para hakim terjadi suatu pergumulan atau persoalan, yaitu ada kelaparan. Sehingga pada suatu keluarga, yaitu Elimelek dan Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion, memutuskan untuk pergi ke daerah Moab, karena di Moab tidak terjadi kelaparan, agar mereka dapat meneruskan dan melangsungkan hidup. Elimelek dan Naomi beserta dengan kedua anaknya berasal dari kaum Efrata, Betlehem. Mereka pergi ke Moab
dan di Moab mereka tinggal. Singkat cerita, ibu bapak, saudara-saudara, Elimelek mati di Moab. Dan Naomi tinggal bersama kedua anaknya. Kedua anaknya ini mengambil perempuan yang ada di Moab. Yang satu bersama dengan Orpa, yang satu lagi bersama dengan Rut. 10 tahun kurang lebih mereka menjalani rumah tangga. Akhirnya Mahlon dan Kilion meninggal juga. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa bayangkan kesedihan yang dialami oleh Naomi. Suaminya yang dikasihi yaitu Elimelek telah meninggal. Ditambah lagi kedua putranya Mahlon dan Kilion juga meninggalkan dia. Betapa pedihnya, betapa perasaan duka cita yang dialami, yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan Naomi. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga Naomi memutuskan untuk pulang ke Yehuda, ke bangsanya. Tetapi dia mengatakan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut, "Anak-anakku, pergilah dan pulanglah kepada ibunya. Pergilah kepada bangsamu dan Allah-Allahmu." Naomi mengatakan hal demikian kepada kedua menantunya karena suami mereka telah tiada. Anak dari suami Orpa dan Rut tidak ada lagi, sehingga Naomi hanya sebatang kara. Sedangkan Orpa dan Rut tinggal seorang diri karena mereka belum mempunyai keturunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana Naomi membujuk mereka agar mereka mau pulang kepada bangsanya dan kepada ibunya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Orpa dan Rut tidak mau berpisah dengan mereka. Berulang-ulang Naomi membujuk mereka, "Anakku, pulanglah, pergilah kepada ibumu dan kepada bangsamu." Semakin Naomi berkata demikian, semakin teriaklah mereka dan menangis bersama-sama. Ini menunjukkan mereka setia kepada Naomi. Mungkin banyak alasan, banyak tafsiran mengapa mereka bisa setia kepada Naomi. Apakah karena kebaikan dan kemurahan Allah yang mereka sembah, atau karena perbuatan baik yang dilakukan oleh kedua anaknya Mahlon dan Kilion yang dirasakan oleh Orpa dan Rut? Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi kemungkinan besar Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Orpa terlebih Rut bisa mempertahankan dirinya dapat mengikut Naomi sampai akhir hidupnya. Mungkin dikarenakan kehidupan Elimelek dan Naomi hidup di dalam Tuhan. Mereka merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Rut dapat bertahan, sehingga dia mengatakan kepada Naomi, "Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Sehingga kalau kita baca keseluruhan kitab Rut ini Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya Orpa permisi kepada Rut untuk berpisah, untuk mengakhiri pertemuan dan perjumpaan mereka. Orpa pergi ke bangsanya. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Karena desakan dari Naomi. Ketika Naomi berkata, "Andai kata aku menikah malam ini dan aku mempunyai anak sekalipun, tidak mungkin kalian menunggu anak ini dewasa dan kalian akan mempersuami anak yang baru aku lahirkan. Itu tidak mungkin. Oleh karena itu pulanglah, pergilah." Dan akhirnya Orpa memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Bagaimana dengan Rut? Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pergi, sekarang pergilah bersama dengan iparmu Orpa."
Tetapi Rut dengan iman keyakinannya, kemana engkau pergi, aku di situ pergi. Kemana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itu komitmen yang diserukan oleh Rut kepada Naomi. Dengan pernyataan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rut tidak lagi memaksakan, Naomi tidak lagi memaksakan Rut untuk pergi dan meninggalkan dirinya. Sehingga mereka sama-sama pulang ke Yehuda. Dan akhir ceritanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Rut tetap menganggap Naomi sebagai ibu mertuanya. Walaupun Rut menikah dengan Boas yang terkenal orang yang sangat kaya raya, Rut tetap menganggap Naomi sebagai ibu mertuanya. Kesetiaannya teruji dan terlihat Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai akhir mati suaminya pun Rut tetap setia kepada ibu mertuanya. Bagaimana dengan diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika kita ditantang oleh tema ini, pengikut Tuhan yang setia, sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan menciptakan kita? Apakah kesetiaan kita kepada Tuhan pudar ketika pergumulan, kesulitan datang bertubi-tubi, silih berganti kita hadapi? Apakah kita tetap setia ketika persoalan datang? Atau sebaliknya, iman kita menciut, kita semakin pelan-pelan meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan? Orang yang setia Bapak Ibu Saudara-saudara, akhir hidupnya akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kesetiaan yang sungguh-sungguh teruji dalam diri Rut. Kita mau belajar dari Rut. Dia setia kepada ibu mertuanya, dan dia setia juga kepada Allah yang dipuji dan disembah oleh keluarga Elimelek dan Naomi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita merenungkan kehidupan kita ini, sering kita menanggung beban, sering kita mengalami pergumulan. Ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan hidup, langkah apa yang akan kita ambil? Apakah kita memutuskan seperti yang dilakukan oleh Rut, tetap setia sampai akhir, pengikut Tuhan yang setia? Jangan ketika ada persoalan datang, hari Minggu pun kita tidak beribadah. Kita tinggalkan jam doa kita, kita tinggalkan pembacaan Alkitab kita karena ada kesulitan yang datang. Semakin ada kesulitan, semakin ada pergumulan, tetaplah mengikut Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan yang setia. Pengikut Tuhan yang setia sampai akhir. Seperti kisah Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara-saudara. Rasul Paulus mengakhiri hidupnya, mengakhiri pertandingannya dengan iman percaya kepada Kristus Yesus. Walaupun banyak pergumulan, tantangan dalam pelayanannya, tetapi dia tetap berpegang teguh pada iman percayanya. Itulah yang mau kita kerjakan. Pengikut Tuhan yang setia. Kita diuji sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Belum bisa kita katakan aku setia kepada Tuhan sampai saat ini. Di depan mata kita akan banyak tantangan, akan banyak pilihan. Mengikut Tuhan atau mengikut dunia. Mengikut dunia akan diberikan harta yang melimpah. Tetapi mengikut Tuhan tidak diberikan harta yang melimpah. Pilihan ada di depan mata kita. Apakah kebutuhan yang kita pandang atau keinginan kita yang semakin meluap-luap sehingga kita memuaskan nafsu dunia kita, sehingga kita putuskan tinggalkan Tuhan dan kita mengikut dunia? Bagaimana iman kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Dapatkah kita menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai akhir hayat kita, sehingga kita layak bersama-sama dengan Dia di tempat yang telah disediakan Tuhan, yaitu kerajaan Allah?
Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan dan perdengarkan pada minggu ini. Biarlah oleh karena kasih kemurahan Tuhan kami belajar dan kami meneladani Rut yang setia sampai akhirnya. Tuhan, kami percaya banyak pergumulan dan persoalan hidup yang kami alami. Tetapi kami mau Tuhan untuk belajar dengan tuntunan Roh-Mu agar kami dapat setia sampai kami mengakhiri dan meninggalkan dunia ini. Roh-Mu yang menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.